Kemarin di Makassar ada acara jalan sehat yang dibikin oleh pendukung Anies dan Caimin. Acaranya cukup ramai dan kelihatan banget kalau rakyat menikmatin acara itu. Gimana nggak nikmat coba kalau banyak door prize-nya. Jadi agak rancu sih, apakah mereka datang dalam rangka mendukung Anies Baswedan dan Caimin atau hanya mencoba peruntungannya mendapatkan door prize? Yang lumayan hadiahnya sih, ada mobil, ada juga umroh. Tapi buat gue, asal warga di sana gembira, gue juga ikut gembira. Terlepas dari apapun itu, memang orang-orang Makassar itu setahu gue, orang yang selalu bersahabat. Mereka punya budaya sangat santun, terutama dalam menghargai tamu. Jadi siapapun tokoh yang datang ke sana, sudah pasti bakal disambut dengan hangat dan penuh rasa persaudaraan. Dulu Ganjar dan Prabowo juga mendapatkan sambutan yang sama hangatnya kok. Jadi, kalau timnya Anies mempolitisasi keramahan saudara kita di Makassar itu menurut gua ya nggak banget sih. Mereka harusnya berterima kasih untuk sambutan hangat yang diberikan. Bukan malah mempolitisasi terus. Ada lagi, yang parah sih menurut gua, yaitu klaim asal bunyi Caimin. Dia bilang yang hadir itu 1 juta orang. Trik ini emang sering digunakan kelompok-kelompok pendukung Anies untuk memanipulasi pikiran orang. Jadi seolah-olah bombastis banget. Padahal yang hadir nggak nyampe segitu jumlahnya. Dari pihak kepolisian menginformasi jumlah yang hadir sekitar 50.000 orang. Jumlah itu nggak sesuai klaim halunya Caimin yang bilang sampai 1 juta. Dan ini juga didukung sama pernyataan panitia acara. Mereka bilang kuponnya itu cuma disediakan 800.000 kupon. Apakah itu benar atau enggak? Ya entahlah. Tapi kalau gua sih lebih percaya informasi dari Pak Polisi. Gua nggak ngerti juga ya. Apa sih untungnya memanipulasi angka-angka ini? Apa mereka pikir rakyat itu gampang dibego-begoin kali ya? Bahkan, ada pengamat politik yang sampai bilang kalau klaim 1 juta orang itu berlebihan. Dan dia minta supaya publik nggak menerima mentah-mentah klaim itu. Ya, namanya juga asbun dan rada halu ya. Menurut gue sih nanggung. Kenapa nggak klaim aja 7 juta orang lagi gitu? Ya, lu mungkin bertanya-tanya ya, ngapain sih gue bahas beginian? Ada 2 alasan. Yang pertama, gue nggak rela ketulusan dan keramahan saudara-saudara gue di sana dipolitisasi. Yang kedua, gue kok lelah banget jadinya ya. Kayak merasa bodoh gitu. Kenapa? Sudah bertahun-tahun gue diem dan nggak mau ambil pusing. Dulu ada acara di Jakarta, acara yang cukup besar dan klaimnya banyak yang hadir sampai 7 juta orang. Padahal menurut perhitungan logik dengan menggunakan rumus matematika nih, jumlah orang yang hadir itu dihitung cuma sekitar 1,2 jutaan lah. Ya, itu juga udah gede sih menurut gua. Tapi klaim 7 juta itu kan berlebihan banget. Dan kita semua terpaksa mengalah dengan klaim mereka. Karena kalau ngelawan mereka langsung dibilang melawan ulama. Nah, gue yang kayak gini-gini nih yang bikin gue capek jadinya. Kok kayak bohongin diri sendiri gitu. Kok gue kayak harus memanipulasi pikiran logis gue gitu loh. Kalau klaim itu dilakukan sama ormas ya udahlah. Tapi kali ini klaim halu ini dilakukan sama bakal calon wakil presiden. Kan udah nggak bener itu. Namanya mau ikut kontestasi, pasti dia seorang tokoh yang punya pendukung atau pengikut. Nah, tipikal pendukung itu kan cenderung selalu mengikuti apa yang dikatakan tokoh yang didukungnya dong. Jadi tokoh ini harus benar ucapan dan tindakannya. Kalau apa yang dia ucapan atau yang dilakukan itu ngaco, ya dia akan bikin pendukungnya tambah ngaco lagi dong. Nah, pendukungnya ini kan yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat. Kebayang dong, kalau klaim itu dia sampaikan ke masyarakat, apa nggak dianggap orang gila dia? Kan malah kasihan. Cobalah para tokoh mikirin yang kayak gini. Udah Caiminnya halu, Anisnya juga gombal lagi. Di mana-mana selalu ngomong keadilan. Seolah-olah dia adalah pahlawan keadilan. Buat gua sih dia pahlawan kesiangan. Sorry to say nih, buat pendukung Anies, gue cuma mau bilang, selama menjabat di Jakarta, Anies sudah gagal memberikan value keadilan itu. Bahkan menurut gue, Anies itu juga nggak amanah. Gue kasih contoh aja nih, Anies itu dikasih pinjem dana, namanya Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dari namanya aja, lu harusnya udah pada tahu ya, dana itu buat apa. Yap, dana itu untuk memulihkan ekonomi warga Jakarta pasca COVID-19.
Jadi harusnya dana itu digunakan untuk memulihkan ekonomi. Tapi sama Anies malah dipakai buat bangun stadion JIS. Coba, di mana nilai keadilannya? Apakah JIS bisa memulihkan ekonomi Jakarta? Coba deh, yang ahli ekonomi kaji sendiri. Kalau lu mau tahu seperti apa contoh lain ketidakadilan Anies, lu bisa datang sendiri deh ke Jakarta. Silahkan berdialog sendiri dengan warga Kampung Bayam. Itu baru satu contoh ya. Masih ada beberapa contoh lagi yang nggak bisa gue sebutin di video ini. Karena bisa panjang dan makan kuota lo nanti terlalu banyak. Tapi tenang, gue akan coba spill satu persatu di setiap konten gue. Tapi ya intinya menurut gue, apa yang ditawarkan Anies soal keadilan itu cuma halunya dia aja. Toh Pak Jokowi udah menerapkan prinsip keadilan di tiap program pembangunannya. Kita lihatlah gimana pembangunannya di Indonesia Timur zaman Pak Jokowi. Gue rasa lu bisa cek sendiri yang udah dibangun Pak Jokowi tiap pelosok Indonesia. Banyak kok di Google. Be smart ya guys. Setiap statementnya Anies lu harus cross check. Karena dari yang gue saksiin, statement Anies itu banyak banget gombalnya. Jadi kitanya juga harus pinter bos. Ini sudut pandang gue. Kalau lo nggak suka ya itu urusan lo. Kalau sudut pandang lo gimana? Komen di bawah ya. Bye.